Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah yang saya buat. Untuk judulnya sendiri adalah analisis penghapusan parameter pada operasi komplement subset Zhu dan Wen. Oleh penulisnya itu saya sendiri, Muhammad Jamal, sebagai penulis pertama, dan untuk penulis kedua yaitu Bapak Saman Abdurrahman. Oke, saya berafiliasi dari program studi matematika di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan di Universitas Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, Indonesia. Oke, kita mulai pendahuluan yang pertama itu teori subset diperkenalkan pada tahun 1919 sebagai pendekatan untuk mengenali ketidakpastian berbasis parameter. Nah, konsep dasar subset ini mengadaptasi dari teori-teori operasi bulan klasik seperti union, intersection, dan komplement. Nah, salah satu pengembangan penting itu ada dilakukan oleh uh, uh, Zhu dan Wen yang mendefinisikan kembali operasi intersection, komplement, dan different agar lebih sesuai dengan sifat teori himpunan klasik. Nah, definisi yang mereka buat kembali itu menjadi salah satu rujukan penting dalam pengembangan teori subjek ke depannya. Namun, pada operasi komplement, parameter yang tidak memiliki anggota dalam definisi dari Duen, mereka dihapus dari representasi subset sehingga menimbulkan pertanyaan nih mengenai representasi informasi yang dihasilkan. Perkembangan selanjutnya melahirkan berbagai perluasan subset seperti incomplete subset dan end subset yang memberikan representasi informal yang lebih fleksibel. Meskipun demikian, kajian ini mengenai penghapusan parameter opsi operasi komplement dan lainnya masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis penghapusan parameter tersebut menggunakan konsep incomplete subset sebagai sudut pandang dari kajian ini. Untuk metodenya sendiri, penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan yang deskriptif kualitatif dengan mengkaji artikel yang diterbitkan oleh Zhu dan Wen pada tahun 2013. Nah, pada artikel tersebut mereka meredefinisi beberapa operasi pada subset yang berbeda dari yang sebelumnya dikemukakan oleh Madi dan di operasi himpunan operasi subjek pada operasi klasik. Nah, di sini mereka meredefinisi salah satunya itu di operasi komplement. Nah, untuk pendukung analisis tersebut dilakukan identifikasi dalam kajian terhadap literatur pendukung yang membahas perkembangan teori subjek, khususnya di konsep information subset, value subset, and subset, serta pengembangan operasi komplement yang penting selanjutnya. Hasil kajian kemudian digunakan untuk menelaah kelebihan keterbatasan dari perkataan Zuderman dalam merepresentasikan parameter pada operasi komplement itu tersebut. Nah, selanjutnya yaitu di bagian pembahasannya sendiri. Oke, mungkin untuk pengertian dari software itu sendiri yang disampaikan oleh pencipta sendiri itu dari Microsoft. Di sini didefinisikan bahwa sebuah subset dari F yang didefinisikan sebagai pasangan di mana F dengan F yang dipetakan ke power set dari U atau universalnya di mana U ini adalah univers dari setnya. Adalah dari set parameter tersebut dan adalah subset dari universal yang menggambarkan kondisi tertentu terkait parameter. Oke, itu untuk pengertian subset. Selanjutnya itu di pengertian dari komplement subset versi Zuderman. Nah, di sini Zuderman mendefinisikan komplement subset dari suatu subset terhadap universal subset yaitu dari U yang tentu sebagai universe dan ini sebagai parameter. Nah, sebagai berikut itu misalkan F dan A adalah sebuah subset di atas semesta U yang kemudian parameternya A subset subset dari E komplement dari FA yang dinotisasikan dengan FA komplement didefinisikan sebagai F komplement C di mana himpunan parameter baru itu C. Nah, di sini C didefinisikan oleh sama dengan di mana itu anggota elemen A dan FE adalah anggota dari adalah sama dengan universal itu.
Nah, artinya himpunan parameter C adalah seluruh parameter di dalam semesta E, kecuali parameter-parameter di dalam A yang memetakan objek ke semesta U. Di sini didefinisikan bahwa yang tadi F gantung itu sama dengan U atau semesta U. Nah, pemetaan baru dari F komplement untuk setiap parameter yaitu E ya anggota elemen dari C. Oke, bisa dilihat jika E atau parameter adalah elemen dari A, maka U atau sendiri F F tergantung tuh. Nah, jika bukan anggota A, maka dari nilai F komplement tadi adalah semesta U-nya sendiri. Oke, nah, next. Oke, di pembahasan ini kita berdasarkan definisi tersebut lo dan menghapus parameter memenuhi PF ke sembilan U atau semesta U karena setelah operasi komplement diterapkan akan diperoleh F komplement sama dengan semesta U tanpa dari F tersebut atau gitu. Sedangkan kan semesta U tanpa semesta U menghasilkan himpunan kosong. Nah, akibatnya parameter tersebut tidak lagi dimasukkan ke dalam himpunan parameter hasil komplement. Pendekatan ini menghasilkan representasi yang lebih ringkas dan mendukung konsistensi terhadap sifat teori himpunan klasik. Nah, namun penghapusan parameter tersebut menyebabkan informasi mengenai keberadaan parameter tidak lagi terlihat pada hasil representasi. Nah, dalam konteks pengambilan keputusan, parameter yang tidak memiliki anggota belum tentu tidak penting, tetapi dapat menunjukkan bahwa tidak terdapat objek yang memiliki parameter tersebut. Nah, jika kita tinggal dalam konsep incomplete subset, parameter tetap dapat dipertahankan meskipun informasi tidak lengkap. Nah, oleh karena itu, terdapat perbedaan antara pendekatan Zuderman dan yang menekankan konsistensi matematis dan incomplete subset yang menekankan kelengkapan representasi dari informasi. Nah, oke. Mungkin kita jelaskan dulu untuk apa sih incomplete subset itu sendiri. Nah, incomplete subset sendiri merupakan pengembangan dari subset yang digunakan untuk menangani data yang tidak lengkap atau mengandung nilai yang hilang, missing value. Pada konsep ini, parameter tetap dipertahankan meskipun sebagai informasi yang tidak tersedia itu, sehingga informasi yang belum diketahui tetap dapat direpresentasikan dalam sistem. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa incomplete subset lebih menekankan kelengkapan representasi informasi dibandingkan penghapusan parameter. Nah, oleh karena itu, konsep ini dapat digunakan sebagai sudut pandang dalam menganalisis representasi parameter operasi kemudian yang dimulakan oleh Zuderman tersebut. Oke. Nah, ini untuk bagaimana perhitungannya. Untuk konsep ini menjadi ketika informasi yang dikumpulkan dalam sistem informasi atau komunikasi ini mengandung nilai yang hilang atau yang parameter yang tidak memiliki anggota. Oke. Yang pertama itu ada yang perlu dilakukan nilai pendukung sebut value yang dihitung untuk setiap objek sebagai jumlah total nilai atribut yang dimiliki dalam sistem biter. Support dari U disebut dengan J sigma F gantung dari U, J. Oke. Untuk nilai agregat atribut yaitu nilai kumulatif untuk satu parameter tertentu seluruh objek bisa dilihat gimana rumusnya. Lanjut itu adalah metode probabilitas atau diskretasi. Jika datanya hilang, nilai bintang diganti dengan probabilitas F di mana N1 adalah jumlah objek yang memiliki atribut tersebut dan N0 adalah yang tidak. Nah, bisa dilihat untuk di mana metode probabilitasasi ini sendiri. Oke, untuk derajat asosiasi. Nah, di sini digunakan dalam algoritma pilih data DPIS yang untuk melihat seberapa kuat hubungan antara parameter I dan Z berdasarkan kesamaan nilai elemennya. Nah, di mana DIJ ini adalah derajat kekonsistenan dan DIJ ini adalah derajat ketidakkonsistenan. Nah, di ketika dicari keduanya yang mana yang menjadi maksnya, maka itulah yang menjadi derajat asosiasi tersebut. Oke, kita masuk ke sebuah studi kasusnya. Nah, misalnya seorang mahasiswa sedang mencari tempat tinggal atau kos di sekitar kampus. Nah, kriteria utama yang diinginkan adalah harga yang murah dan lokasi yang terdekat dengan kampus. Nah, namun dalam kondisi dia berdasarkan hasil pencarian yang tidak menemukan yang memenuhi kriteria secara ideal. Sebagian besar kos tersedia justru memiliki harga yang relatif besar. Meskipun demikian,
terdapat beberapa kos yang masih dapat mempertimbangkan karena memiliki harga yang lebih rendah dibanding kos termahal, meskipun belum tergolong murah. Selain itu, baru informasi mengenai fasilitas dan jarak tidak lengkap, sehingga masalah ini dapat dimudahkan menggunakan incomplete subset. Nah, kita misalkan semesta U-nya U1, U2, U3, U sampai U4 adalah himpunan sub dan E-nya, sedangkan dan parameter E-nya itu di A1 E2 dengan E1 menyatakan harga murah dan parameter E2 menyatakan kedekatannya dengan kampus. Maka relasi dari subset dinyatakan sebagai petakan ke uh, power set dari semesta U. Oke, kita lanjut untuk perhitungannya. Untuk U1 itu sebilangan S1 di mana sebilangan 0 dan E2-nya bernilai 1. Nah, U2-nya S1 bernilai bintang alias E2-nya bernilai 1. Nah, U3-nya S1 bernilai 0, E2-nya 1. Itu bisa dilihat ya, untuk S1 ini tadi adalah uh, nilai yang banyak yang tidak memenuhi gitu. Nah, di sini satu menunjukkan memenuhi kriteria oh tidak nol tidak memenuhi dan bintang adalah nilai yang hilang. Nah, dalam pendekatan determin, operasi subset yang tidak lengkap dapat dilakukan dengan mempertimbangkan elemen yang tidak konsisten terhadap unitas subset. Nah, jadi utamanya adalah bahwa data yang tidak lengkap tidak langsung diabaikan, tetapi diproses kembali itu dengan aturan penyesuaian berdasarkan informasi yang tersedia gitu. Ya, untuk pembahasannya, lihat untuk perhitungan sumber kalanya bisa dilihat. Untuk yang U1 dipastikan bahwa satu, untuk yang dua belum dapat dihitung dengan pasti, sampai yang U3 pun tidak bisa dihitung dengan pasti. Oh, dari yang U4 itu menghasilkan angka 0. Oke, untuk estimasi simpelnya sendiri bisa dilihat ketika S1 jumlah 1 pada S1 sembilan 0 dan M0 jumlahnya pada S1 sembilan 0. Hitung kembali untuk parameter kedua, yaitu untuk yang dekat kampusnya bisa dilihat. Nah, dari super proses setelah kita estimasi bisa dilihat untuk satunya 1 setelah diperhitungkan terlihat bahwa U1 tentu memiliki nilai support yang tinggi. Namun karena udah memiliki kelebihan pada parameter dekat kampus dan tetap konsisten setelah estimasi masing, maka udah menjadi alternatif yang paling layak dipilih dibandingkan pesaingnya. Nah, sertifikat ini menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan yang nyata, data seringkali tidak lengkap dengan menggunakan konsep incomplete subset serta pendekatan Zugan dan Wen, nilai yang hilang dapat diestimasikan secara sistematis menggunakan probabilitas. Hal ini memungkinkan proses pengambilan keputusan tetap dapat dilakukan secara rasional meskipun informasi tidak sepenuhnya tersedia. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, subset merupakan metode untuk mempertahankan ketidakpastian dan memetakan parameter kehidupan bagian dari semesta. Nah, pada kondisi data tidak lengkap, incomplete subset memungkinkan pengolahan informasi dengan nilai hilang melalui pendekatan estimasi sehingga tetap dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Pendekatan Goodwin memperkuat struktur operasi subset, khususnya pada komplement dengan mempertimbangkan konsistensi terhadap universal subset. Pada studi kasus pemilihan kelas model ini membantu menentukan alternatif terbaik meskipun data tidak sepenuhnya lengkap. Dengan hasil bahwa U1 dan U2 memiliki tingkat kualitas paling tinggi, secara keseluruhan incomplete subset efektif pengulihan berbasis banyak parameter dalam kondisi ketidakpastian. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Salam mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.